Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima an-naf'a wa al-intifa'a wa dzakarata wa tadhkira wa ifadata wa istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa wajhina wa mardatihi wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa alimi sa'iri su'alina fid darin amin. Fi kitabihi Al-Akhlaq lil Banin Al-Juz'ul Awal ila Anqal. Al-awwalu, adapun yang pertama, bimada, dengan apa, yatakhallaku, berakhlak siapa al-waladu, seorang anak. Seorang anak ini harus berakhlak dengan akhlak yang bagaimana? Al-awwalu, adapun yang pertama, seorang anak harus berakhlak begini. Yajibu, wajib, alal waladi, atas anak atau bagi anak, ayyatakhallaqa, untuk berakhlak. Dengan akhlak yang bagaimana? Bil akhlaki, dengan akhlak al-hasanati, yang bagus. Nah, berakhlak sejak kapan seorang anak ini harus berakhlak dengan baik ini? Min sigarihi, sejak masa kecilnya al-walad. Sejak kecil. Makanya dalam Islam itu mengajari akhlak terhadap anak. Bahkan sebelum anak ini lahir harus disiapkan. Pertama dengan apa? Dengan dicarikan ibu yang baik, ibu yang salihah, ibu yang mengenali agama, ibu yang berakhlak. Setelah mencari ibu yang berakhlak, maka kita titipkan anak kita kepada ibu tersebut. Maka dengan akhlak yang baik ini akan menular kepada putranya. Min sigarihi, sejak kecilnya al-walad. Kenapa seorang anak ini harus berakhlak sejak kecil? Iya. Li'aisha, agar hidup siapa al-walad mahbuban, seraya dicintai, disukai. Fi kibarihi, di masa tuanya. Wajib bagi seorang anak harus tidak boleh tidak, harus berakhlak dengan akhlak yang baik sejak kecil agar dia hidup dicintai di masa tuanya. Yardo, ridho, cinta, tidak benci. Yardo, ridho, dalam artian tidak benci, anhu, darinya. Siapa rabbuhu, Tuhannya si al-walad. Allah SWT ridho, suka kepada anak ini karena dia berakhlak baik. Kepada Allah dia baik, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Kepada makhluk-makhluk Allah dia juga baik. Kepada manusia dia baik. Kepada hewan-hewan di sekelilingnya dia baik. Ini akhlak. Bahkan Islam itu adalah agama akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan kepada hewan yang kita sembelih pun kita harus berakhlak. Dengan cara apa? Jangan disakiti dia. Permudahkanlah dia dalam mengeluarkan ruh. Tajamkanlah mata pisaumu
ketika menyembelih. Ini Islam ini agama yang penuh dengan akhlak. Wa yuhibbu, dan cintahu kepada al-walad, siapa ahluhu, keluarganya si al-walad. Secara otomatis ketika dia berakhlak yang baik sejak kecil kepada Allah, dia tidak pernah membuat Allah murka. Allah suka padanya. Kepada makhluk-makhluk Allah dia selalu menjaga. Maka Allah suka kepada anak ini karena ia menjaga ciptaan Allah itu. Wa yuhibbuhu ahlu, dan keluarganya juga cinta kepada si al-walad ini. Karena dia tidak pernah menyakiti keluarganya. Dia sopan kepada orang tua, penuh kasih sayang kepada adik-adiknya, kepada yang lebih muda. Wa jami'un nasi, dan suka padanya siapa? Wa jami'un nasi, dan semua orang. Semua orang. Semua orang. Kepada siapapun dia berbuat baik. Bahkan semua orang akan memberikan penilaian kepada dia. Dia ini adalah orang baik. Dan semua itu suka terhadap orang baik. Semua suka terhadap orang baik. Jadi dengan berakhlak sejak kecil, kita ajari. Makanya gini ya. Apabila seseorang itu menikah, awal pernikahan bertemu dengan istri, mestinya harus berkomitmen, bersumpah, berdua untuk si laki-laki berkata santun kepada istrinya, si istri juga berkata santun kepada suami. Kalau dalam bahasa Jawa ya ada bahasa yang halus, ada bahasa yang kasar. Cuma begini, si suami berkata kepada si istri, pokoknya mulai sekarang kita pakai bahasa yang halus. Nah, kenapa demikian? Dengan hal ini maka kita akan terbiasa. Dengan terbiasa seperti ini, nanti ketika kita punya anak kita terbiasa dengan bahasa yang lembut seperti ini. Maka anak itu akan meniru bahasa orang tuanya. Anak orang Inggris akan berbahasa Inggris. Anak orang Sunda akan berbahasa Sunda. Anak orang Jawa akan berbahasa Jawa. Orang yang berkata dengan lembut maka akan berkata dengan lembut pula. Bahkan ada seorang wanita itu berkata kepada suaminya, wahai suamiku, kenapa engkau selalu berkata dengan bahasa Jawa yang lembut, bahasa kromo istilahnya. Padahal saya ini adalah istrimu. Mestinya saya yang berkata padamu seperti itu. Kata si suami, ya. Dengan berkata lembut seperti ini, maka engkau akan membalasku dengan berkata lembut pula. Dan nanti anak-anak kita melihat hal itu dan akan menirunya. Kalau di dalam keluarga itu, ayahnya berkata kasar, ibunya berkata kasar, maka anak ini akan menangkap sebuah sinyal bahwasanya, oh berkata itu harus kasar. Bagaimana kalau kata-kata itu dilontarkan kepada orang tua? Ini sangat menyakitkan. Makanya kita berakhlak kepada anak kita akan membalas berakhlak kepada kita. Jadi dengan berakhlak sejak kecil, maka seorang anak ini akan dicintai di usia tuanya, dia dicintai oleh Allah, keluarganya dan semua manusia. As-tsani, ada yang kedua, wajib dan wajib alaihi, atas al-walad, aidan juga seperti berakhlak sejak kecil, ayyabta'ida, menjauh, anil akhlaki, dari akhlak al-qabihati yang jelek. Mata suka melotot, ini orang takut ya, ngapain matanya lihat, nggak boleh itu. Sama orang berakhlak menunduk, sama orang menebar senyum, khawatir orang ini
tersakiti hatinya. Nah, seorang anak ini juga harus berakhlak dengan cara meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek. Kaila yakuna, agar tidak ada siapa al-walad makruhan, itu dibenci. Dia harus meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek agar dia tidak dibenci. Kalau dia melakukan akhlak-akhlak yang jelek, dibenci banyak orang, semua orang tersakiti, Allah ikut murka. Wah, ini sama hamba saya kok begitu jahatnya. Padahal saya sayang sama hamba ini, kok dia sakiti. Gimana ini? La yardo, tidak ridho anhu, darinya siapa rabbuhu, Tuhannya si al-walad. Kalau dia melakukan akhlak-akhlak yang jelek, Allah tidak ridho. Allah murka. Wah, kalau dimurkai Allah, wah, alamat hidupnya susah itu. Allah aja murka sama dia ketika di dunia. Ya, ngapain dikasih rezeki banyak, wong dia itu saya nggak suka sama dia. Udah biarin aja. Nah, kalau Allah sudah membiarkan dia, siapa terus yang merawat dirinya? La yardo, tidak cinta anhu, darinya siapa rabbu, Tuhannya si al-walad. Wala yuhibbu, dan tidak cinta, tidak suka kepada al-walad siapa ahluhu, keluarganya si al-walad. Kepada orang tua dia berakhlak jelek, kepada adiknya berakhlak jelek, semua orang dalam rumah benci sama dia. Di luar rumah juga begitu, kepada tetangga, kepada teman, kepada siapapun dia berakhlak jelek. Wala ahadun, dan tidak ada yang cinta. Wala ahadun, dan tidak seorang pun minan nasi, dari orang-orang itu cinta kepada si al-walad tersebut. Jadi yajibu alal waladi ayyatakhallaq bil akhlaq al-hasanah, wajib bagi seorang anak untuk berakhlak dengan akhlak yang baik min sigarihi, sejak ia masih kecil. Li'aisha, agar dia ini hidup mahbuban fi kibarihi, dicintai di usia senjanya, di usia tuanya. Yardu anhu rabbuhu, Tuhannya ridha padanya. Wa yuhibbuhu alu, dan keluarganya juga cinta padanya. Wa jami'un nasi, dan semua manusia, semua orang. Yang nomor 2, seorang anak ini harus berakhlak seperti apa? Berakhlak yang bagaimana? Wajib juga bagi si anak ini, wa yajibu alaihi aidan ayyab ta'ida anil akhlaqil qabihah, untuk menjauh dari akhlak yang jelek, berkata-kata kotor, menyakiti orang lain, melukai, tidak mau menjaga perasaan orang lain. Ini bahaya. Nah, ini harus dihindari semua yang jelek-jelek. Kaila yakuna makruhan, agar dia tidak dibenci. Kalau dia dibenci, ya dia berakhlak jelek, dia dibenci. La yardu anhu rabbuhu, Tuhannya tidak akan ridho padanya. Padahal tujuan hidup kita ini mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berbuat baik, kita selalu taat kepada Allah, agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup kita ini satu, mencari ridha Allah. Kalau tujuan hidup ini mencari ridha Allah, seberat apapun tidak akan terasa berat. Berbuat baik, orang melihat ini, oh kok berat ini hidupnya. Dia tidak merasa berat, karena dalam ujian hidupnya yang ia jalani ini, ia mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kerja keras. Kenapa kamu kerja keras? Ya, adanya ini. Inilah garis Allah yang harus saya jalani dalam hidup saya. Saya jalani dengan ridha, maka Allah akan ridha padanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wala yuhibbu ahlu, dan keluarganya juga tidak cinta padanya, karena dia selalu menyakiti. Nabi Zalik. Wala ahadun minan nas, dan tidak seorang pun
dari orang-orang ini mencintainya karena dia berakhlak dengan akhlak yang jelek, sehingga dia tidak disukai oleh siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.